Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Wahyunita, Sarjana Kedokteran, Magister Biomedik, dosen Departemen Ilmu Biomedik pada Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Hairun. Pada saat ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sebagai pengantar, proses pembelajaran pada program studi pendidikan dokter menggunakan sistem blok, di mana dalam satu semester terdiri dari beberapa blok yang merupakan integrasi dari beberapa bidang ilmu kedokteran. Saya sendiri mengampu beberapa mata kuliah blok, di antaranya blok mekanisme dasar penyakit, blok urogenitalia, blok gastroenterohepatologi, blok kedokteran tropis, blok kardiovaskular, dan blok respirasi. Mata kuliah di atas sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu ilmu biomedik peminatan mikrobiologi. Dalam pembelajaran, saya menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode pengajaran atau perkuliahan yang saya lakukan adalah metode kelas terbuka, yaitu dengan menggunakan PowerPoint, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan diakhiri dengan evaluasi menggunakan kuis untuk menilai pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu kuliah yang saya ampu, yaitu blok mekanisme dasar penyakit, yang mana mata kuliah ini dilakukan secara tim teaching dan merupakan mata kuliah wajib diambil oleh mahasiswa semester 2 pada program studi pendidikan dokter. Mata kuliah blok mekanisme dasar penyakit atau Basic Mechanism of Disease adalah blok yang mempelajari agen penyebab penyakit, baik itu infeksi maupun non-infeksi, dan dasar-dasar mekanisme terjadinya penyakit, dalam hal ini kita menyebutnya sebagai patofisiologi penyakit, serta bagaimana mendiagnosis dengan menggunakan teknik pemeriksaan dasar dan pemeriksaan penunjang. Mata kuliah ini memiliki beban SKS sebanyak 5 SKS dan disajikan selama 5 minggu dengan metode pembelajaran secara luring dengan pemberian topik perkuliahan kelas terbuka, penguatan pemahaman melalui masalah atau problem-based learning, dan praktikum. Adapun metode asesmen akhir penilaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah ini meliputi beberapa komponen penilaian, yaitu penilaian pada ujian multiple choice questions sebanyak 50%, penilaian terhadap kemampuan analisis masalah atau problem based learning sebanyak 10%, dan nilai student oral case analysis atau SOCA sebanyak 20%, serta nilai praktikum dengan presentasi sebanyak 20%. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu topik pengajaran yang saya berikan, yaitu dasar bakteriologi. Topik ini penting untuk diketahui karena membahas salah satu agen penyebab penyakit, yaitu bakteri, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang etiologi penyebab penyakit. Tujuan pembelajaran pada topik perkuliahan saya adalah mahasiswa mampu menjelaskan morfologi, klasifikasi, struktur, sifat bakteri, dan menjelaskan tentang perkembangan bakteri serta virulensinya atau mekanisme bakteri tersebut menyebabkan penyakit. Berikut adalah video pengajaran saya pada mata kuliah blok mekanisme dasar penyakit dengan topik kuliah dasar bakteriologi. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, perkenalkan saya Dr. Wahyunita, Sarjana Kedokteran Magister Biomed. Siang ini kita akan kuliah terkait dasar bakteriologi. Sebelum mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, dokter akan absen dulu mahasiswa pada hari ini ya. Yang pertama, Rifda Nurul.
Yang kedua Dwi Rosa, Hadir dokter. Patresia, Hadir dokter. Nurul Zanna, Hadir dokter. Windiarti, Hadir dokter. Hazard Devankia, Hadir dokter. Erfah Levi, Hadir dokter. Aditya, Hadir dokter. Sigit Septian, Hadir dokter. Sukmawati, Hadir dokter. Wulan Pertiwi, Hadir dokter. Naufal Rafi, Hadir dokter. Niza Zahra, Hadir dokter. Nurul Fitri, Hadir dokter. dan Zihadia. Hadir dokter. Oke, semuanya sudah ada ya di kelas pada siang hari ini. Ya, baik, kita mulai perkuliahannya. Jadi kita hari ini akan membahas sesuai dengan kuliah pendahuluan sebelumnya. Untuk blok mekanisme dasar penyakit, kita akan fokus untuk membahas apa saja hal yang dapat menyebabkan berbagai penyakit yang terjadi. Nah, salah satu penyebab penyakit adalah agen infeksius atau penyakit yang dihasilkan akibat infeksi. Nah, agen-agen infeksius itu adik-adik tahu apa saja? Ada bakteri, virus, jamur, parasit. Ya, itu ada beberapa agen-agen yang dapat menyebabkan infeksi. Nah, sekarang kita akan fokus untuk membahas yang paling pertama, kita akan fokus untuk membahas bakteri dulu. Nah, sebelumnya mungkin dokter mau bertanya ya. Kalau ada yang bisa menjawab, silahkan diangkat tangannya, acungkan tangan. Pertanyaannya itu apa yang kalian ketahui ataukah adakah gambarannya kalian tentang bakteri? Apa itu bakteri? Silahkan acungkan tangan kalau ada yang mau menjawab. Oke. Yang pertama di belakang dulu ya. Silahkan Dek. Izin menjawab dokter. Jadi yang saya ketahui terkait dengan bakteri, bakteri ini merupakan mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk berkembang biak dan juga beradaptasi untuk hidup dokter. Oke, jadi bakteri merupakan mikroorganisme yang mempunyai kemampuan untuk beradaptasi. Ada lagi? Ini dulu. Terima kasih atas kesempatannya dokter. Untuk bakteri sendiri yang saya ketahui dia adalah salah satu mikroorganisme di mana dia termasuk dalam sel prokariotik di mana membran selnya itu tidak terbungkus oleh membran DNA-nya. Oke. Jadi bakteri itu termasuk organisme prokariotik, sel prokariot. Oke, silahkan yang terakhir ya, terakhir 3 saja. Baik, izin menjawab dokter. Jadi yang saya ketahui terkait dari bakteri, jadi bakteri sendiri seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, merupakan mikroorganisme yang memiliki ukuran secara mikroskopik. Artinya itu kita dapat melihat dengan menggunakan mikroskop. Dimana untuk bentuk dari bakteri sendiri itu ada beberapa yang saya ketahui itu terkait dengan fokus, basil, dan juga spiral. Jadi bakteri tadi disampaikan sama temannya kalau bakteri itu adalah organisme yang bisa dilihat di mikroskop. Ukurannya ada yang fokus, basil, dan spiral. Nanti kita lihat di belakang ya penjelasannya, penjelasan resminya atau penjelasan lengkapnya. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu tentang mahasiswa mampu menjelaskan mengenai morfologi bakteri, kemudian klasifikasi, struktur, sifat-sifat bakteri, dan mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan bakteri dan kenapa bakteri tersebut bisa menyebabkan infeksi. Nah, ini tujuannya. Nah, kita lihat secara definisi, bakteri ini berasal dari kata bakterion atau small rod yang merupakan organisme mikroskopik yang tersusun atas satu sel. Jadi organismenya itu adalah organisme uniseluler. Jadi dia hanya terdiri dari satu sel saja. Kalau kita manusia adalah organisme multiseluler. Ya. Jadi dia berkembang biak dengan apa? Berkembang biak dengan membelah diri. Jadi kita sebut dengan pembelahan biner. Tapi ada juga metode-metode lain cara dia untuk berkembang biak. Nanti kita akan jelaskan di bagian belakang. Nah, dia merupakan, tadi sudah disampaikan pendapatnya temannya ya, bahwa bakteri ini merupakan mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi di berbagai tempat.
Ada bakteri yang tahan terhadap panas, ada bakteri yang tahan terhadap cuaca dingin, ada bakteri yang tahan dalam kondisi lembab dan sebagainya. Itu yang membuat bakteri ini bisa berada di berbagai kondisi atau berbagai tempat. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, ini pengertian bakteriologinya. Kalau tadi membahas tentang bakteri, maka ini si bakteriologi. Bakteriologi adalah cabang ilmu, salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang mengidentifikasi bakteri ya, mulai dari klasifikasinya, strukturnya, bagaimana selnya, bagaimana cara kerja bakteri, bagaimana interaksi bakteri. Jadi itu semua dipelajari dalam bakteriologi. Nah, bakteri ini kenapa menjadi penting untuk dibahas? Karena selain kalau kita mengetahui dia sebagai agen infeksi, ternyata bakteri juga itu tidak semuanya bersifat jahat. Ada juga yang bermanfaat bagi tubuh kita. Bermanfaat juga dalam pengobatan, hygiene, ilmu pangan dan gizi dan sebagainya. Ya, jadi dia memiliki banyak manfaat juga, termasuk untuk kita punya organ saluran cerna. Ya, jadi itu bakteri itu ada bakteri-bakteri pembusukan yang juga turut bermanfaat. Jadi tidak hanya sebagai agen infeksi, dia juga secara yang lain, di bagian-bagian lain dia juga bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, kita lihat ini pembandingnya ya. Ini sel eukariotik. Jadi ini sel manusia. Kalau ini adalah sel bakteri yang terdiri dari hanya satu sel saja. Bakteri uniseluler. Nah, ini ya. Ini yang membedakannya. Jadi ada yang kalau sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki inti sel, jadi dia tidak ada nukleus. Kita menyebutnya dengan nukleus ya. Kalau organisme atau sel yang eukariotik, maka dia akan mengandung inti sel atau nukleus. Sekarang kita membahas tentang rangkaian. Nah, kalau kita membahas tentang rangkaian ini sudah ya. Fokus berarti bentuknya bulat. Kokobasil berarti fokus, antara fokus dengan basil. Jadi mau dibilang basil juga bukan, karena lebih ke oval bentuknya. Nah, kokobasil, kemudian ini basil, ini vibrio, ini spiral, bentuk spiral ya, dan ini spiroseta. Nah, kita lihat. Ini bentuk, ini adalah staphylococcus. Jadi staphylococcus itu dia tidak harus kayak anggur yang segitiga, tidak, yang penting dia bergerombol. Nah, itu sudah kita katakan Staphylococcus. Kalau Streptococcus berarti dia seperti jalinan rantai. Kalau ini apa? Streptobacillus. Bagus kayaknya kita tes. Nah, ini. Nah, kalau fokus berpasangan artinya Diplococcus. Contohnya pada Neisseria gonorrhoeae, penyebab penyakit gonorrhea. Kemudian ada Streptococcus, kemudian ada batang yang berbentuk rantai artinya Streptobacillus. Contohnya adalah Lactobacillus. Tuh. Kemudian, nah ini bentuknya, ini Neisseria gonorrhoeae dengan pembesaran 22.000 kali. Jadi kelihatan seperti ini. Ini digunakan mikroskop apa? Apakah bisa dengan mikroskop cahaya? Tidak bisa. Kita harus menggunakan mikroskop elektron untuk bisa melihat dengan pembesaran sampai puluhan ribu kali. Berikutnya ini adalah Streptococcus dengan pembesaran 9.600 kali, maka bisa kelihatan ada membentuk rantai tapi selnya bulat-bulat ya. Kemudian kita lanjut lagi, ini adalah Staphylococcus. Kemudian ini adalah Bacillus ya, jadi dia Streptobacillus, bentuknya Streptobacillus dengan pembesaran 10.000 kali. Nah, ini adalah bentuk tetrat. Kalau tetrat hanya 4 sel. Ya, bentuk gabungannya 4 sel. Kalau rangkaian, kalau kita berbicara tentang rangkaian, maka pasti terdiri dari beberapa sel, kan rangkaian. Jadi tidak mungkin satu sel ya. Nah, kalau ini Sarkina berarti ada 8 sel. Ini Sarkina lutea dengan pembesaran 16.000 kali. Nah, bakteri bergerak dengan menggunakan flagel ya. Kalau tidak ada flagel berarti bakterinya tidak bisa bergerak.
Nah, flagel-flagel dari bakteri ini kita bisa lihat ada monotrik, ada ini amfitrik, ada lopotrik, dan ada peritrik. Tanpa dijelaskan pun kalian sudah bisa melihat perbedaannya ya. Bisa dilihat perbedaannya. Kalau monotrik dia hanya memiliki satu flagel pada satu sisi saja. Kalau amfitrik dia memiliki satu flagel tapi masing-masing ada di setiap sisinya. Kalau lopotrik ada banyak flagelnya tapi di satu sisi saja. Dan kalau peritrik berarti flagelnya di semua bagian tubuhnya. Betul. Nah, berarti sudah paham ya yang ini. Nah, ini contohnya. Misalnya Vibrio cholera, dia hanya memiliki satu flagel saja. Kalau E. coli, dia punya flagel di seluruh bagian tubuh. Nah, ini Pseudomonas. Dokter mau bertanya ya. Siapa yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Kalau dilihat dari sini berarti flagelnya flagel berbentuk apa? Oke, angkat tangan yang di sini dulu. Izin menjawab dokter, dari gambarannya itu monotrik. Monotrik betul? Benar? Ya, monotrik ya. Ini bentuknya monotrik. Kemudian yang kedua, siapa yang mau angkat tangan? Ya, silakan. Kalau dilihat dari gambarnya itu amfitrik dong. Amfitrik, apakah benar semua? Benar. Kemudian ini, siapa yang mau angkat tangan? Acung tangan? Ya. Silakan. Bentuknya bentuk apa deh? Betul, lopotrik bentuknya? Betul. Nah, kalau ini berarti bentuk apa? Peritrik. Ini di seluruh tubuhnya. Salmonella dengan pembesaran 1200 kali kelihatan seperti ini bentuknya. Dia seperti berjanggut ya, seperti berjanggut. Nah, kemudian ini Proteus. Dia juga apa kalau ini? Peritrik, betul. Nah, sekarang kita masuk dalam mekanisme bakteri menimbulkan penyakit. Ya. Ada cara bakteri menimbulkan penyakit, ada dengan cara invasi. Invasi berarti dia melakukan penyerangan kepada tempat atau organ yang dia mau infeksi. Atau pada dasarnya kalau bakteri berarti yang akan dia infeksi ada sel bakteri, maka yang dia akan infeksi juga sel, ya. Karena dia uniseluler, maka dia akan menginfeksi sel lain. Nah, caranya adalah dengan invasi. Kalau yang kedua, dia akan menghasilkan toksin, ada yang eksotoksin dan ada yang endotoksis. Jadi ini dia menghasilkan atau mengeluarkan toksin. Kemudian kita lanjut. Sekarang yang terakhir, materi yang terakhir yaitu tentang sifat bakteri. Nah, sifat bakteri di sini ada yang gram positif, ada yang gram negatif. Bisa dilihat dari struktur dinding selnya, komposisinya, kemudian bagaimana kerentanannya terhadap antibiotik dan ketahanannya terhadap gangguan fisik. Kalau dilihat di sini, ya, maka bakteri gram positif sebenarnya termasuk bakteri yang lebih tahan, relatif tahan dibandingkan bakteri yang gram negatif. Biasanya bakteri-bakteri yang gram positif yang bersifat patogen itu jauh lebih kalau infeksinya akan jauh lebih berat dibandingkan infeksi-infeksi yang dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Biasanya seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga bakteri gram negatif yang cukup berbahaya ketika menjadi agen infeksi. Oke, ini hasil pewarnaannya ya. Hasil pewarnaan gram. Nah, ini adalah spora. Endospora adalah bagian dari cara bakteri untuk bertahan hidup dalam kondisi tertentu. Jadi bakteri ini bisa hidup berpuluh-puluh tahun, ya. Dengan cuaca ekstrim dia masih bisa bertahan hidup. Bagaimana caranya? Dengan menghasilkan endospora.
Contohnya pada bakteri penyebab penyakit tetanus dan bakteri penyebab penyakit antraks. Oke, sudah selesai. Ini adalah referensi. Kita mungkin akan, ini adalah contoh bakteri penyebab penyakit pada manusia ya. Oke, materi kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sebelum kita menutup, ada yang mau bertanya atau mengkonfirmasi tentang materi yang sudah dokter berikan? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, silahkan, Adek. Ya, baik dokter, sebelumnya izin dokter. Seperti kita ketahui bahwa bakteri itu merupakan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu juga membutuhkan yang namanya proses metabolisme. Bagaimana sih dok cara bakteri itu melakukan proses metabolisme? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana sih bakteri melakukan proses metabolisme? Jadi bakteri itu sendiri kan awalnya kita tahu bakterinya adalah bakteri uniseluler, kemudian memiliki materi genetik di dalamnya. Bakteri ini akan tinggal pada lingkungan. Karena dia makhluk hidup, maka dia sama seperti kita. Dia akan mengambil makanan dari lingkungan tempat dia tinggal. Jadi begitu caranya menutrisi dirinya. Makanan yang akan masuk ke dalam tubuhnya itu akan diolah secara langsung oleh komponen-komponen yang ada di dalam selnya. Nah, sama seperti kita manusia. Jadi bagaimana caranya dia mengambil itu, memetabolisme tubuhnya? Nanti dia akan mengambil dari bahan-bahan di tempat dia tinggal, gitu, di tempat dia, atau di tubuh manusia, ataukah di lingkungan di tanah. Misalnya bakterinya di tanah, maka dia akan mengambil nutrisi dari tanah. Bakterinya di air, dia akan mengambil nutrisi dari air, kemudian langsung dimetabolisme dengan enzim-enzim yang ada di dalam tubuh bakteri tersebut. Oke? Ada lagi tambahan pertanyaan? Izin dokter. Ya, silakan. Ya. Dikasih besar suaranya ya, Dek. Izin bertanya dokter. Jadi tadi kan kita ketahui yang sudah dijelaskan juga dokter bahwa bakteri itu bisa akan menghasilkan yang namanya endospora. Nah tadi juga dijelaskan bahwa endospora ini dia bisa bertahan pada lingkungan begitu. Nah pertanyaan saya itu mungkin kita lihat dari secara molekuler itu bagaimana sih proses pembentukan endospora terjadi dan mengapa endospora ini sangat resisten terhadap faktor dari lingkungan tersebut. Oke. Pertanyaannya sangat bagus ya. Kenapa endospora itu bisa membuat bakteri bertahan lebih lama hidup dan bagaimana sih mekanismenya terjadinya endospora itu? Jadi endospora ini sebenarnya adalah bagian dari tubuh bakteri itu ya. Jadi bakterinya mengeluarkan sedikit materi DNA-nya. Jadi nanti bentuk endospora itu seperti apa? Kita lihat yang tadi. Nah, bentuk endospora itu bakteri dia akan menyerahkan materi genetiknya. Jadi dia akan melakukan pembelahan. Kemudian jadilah satu bakteri lagi yang ada endosporanya. Artinya bagaimana endospora terbentuk? Endospora terbentuk akibat adanya pembelahan dari satu bakteri, dia membelah dirinya menjadi satu lagi. Jadi dia istilahnya membiarkan yang satu mati, kemudian yang satu dihidupkan dengan ada endosporanya. Jadi yang satu ini udah nggak ada endosporanya, yang satu masih ada endospora. Yang ini yang akan hidup lebih lama. Kenapa dia bisa hidup lebih lama? Ternyata di dalam situ ada berbagai macam enzim yang jadi kita manusia pun, semua makhluk hidup itu memiliki enzim-enzim pertahanan ya. Jadi ada enzim yang dikeluarkan oleh endospora tersebut yang bisa menangkal hal-hal dari luar, baik itu suhu atau paparan panas yang berlebihan, suhu dingin, kemudian tingkat keasaman atau tingkat asam, asin dari zat-zat di luarnya itu dia bisa tahan karena adanya dikeluarkannya enzim-enzim itu. Gitu ya. Jadi kenapa dia bisa bertahan lama? Karena memang bakteri tersebut kalau tidak ada endospora dia tidak bisa tahan seperti itu, tapi karena ada endospora maka endosporanya yang melepaskan enzim-enzim pertahanan. Makanya dia bisa hidup dalam waktu yang sangat lama. Itu cukup jelas ya? Oke. Baik, pada akhir sesi dokter mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah hadir pada perkuliahan hari ini, sudah memperhatikan kuliah. Nah, sebelum menutup sesi, dokter akan melihat dulu bagaimana
pemahaman kalian terkait perkuliahan kita pada siang hari ini. Semua punya HP kan? Ada kuota atau tidak? Ada kuota, silahkan dikeluarkan HP-nya. Kita akan memulai mengisi kuis ya. Sebelumnya lihat dulu kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, mungkin hari ini kalian merasa berat dan rumit, tapi ingat semua dokter yang ada ini, yang hebat-hebat dulu juga pernah bingung di kelas. Yang penting tidak menyerah. Oke. Baik, kita masuk ke kuis ya. Oke, silahkan adik-adik bisa masuk, kemudian scan ini. Oke, sudah ada semua. Kita mulai. Sebentar, sudah muncul pertanyaan di kalian? Silakan. Jesse, ya, Dwi Rosa dan Sigit. Lihat ya, Dwi Rosa dengan skor yang paling tinggi. Oke, kita selesaikan. Baik, terima kasih ya semua atas perhatiannya. Dengan dari sini kita juga bisa melihat ternyata adik-adik juga sudah paham terhadap materi yang diberikan. Sebelum kita mulai, kita akhiri, mari kita baca doa dulu. Berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Dokter akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan ucapan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Demikian video pengajaran saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.